Undang-undang Guru dan Dosen itu sudah sungguh-sungguh memikirkan bahwa dalam waktu 10 tahun itu seharusnya pemerintah sudah bisa menyelesaikan. Tetapi kenapa pemerintah tidak bisa menyelesaikan? Itu kan harus dievaluasi. Tanya Pak Doni saja. Dan itu harus dibagi dua. Harus ada PPG untuk guru-guru baru, prajabatan, menggantikan yang pensiun, yang kita selalu kekurangan guru, ya, karena banyak yang pensiun setiap tahunnya. Plus harus dibagi sama PPG dalam jabatan, yaitu. Nah, benar Mas Endim. PPG emang harus dibagi dua. Karena kita masih punya tanggungan antara mereka yang dalam jabatan dan yang akan masuk. Nah, yang lebih rigor, yang lebih ketat, yang lebih keras, PPG-nya itu yang untuk menggantikan guru-guru yang pensiun. Itu saya sangat setuju, karena dari situlah kita akan memperoleh calon-calon guru muda bersemangat yang berkualifikasi, sehingga dia bisa menjadi sumber transformasi terus-menerus, karena dia masih muda. Jadi harus dipertegas di sini. Itu untuk yang guru-guru baru. Tetapi yang untuk guru-guru dalam jabatan yang sudah 10 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang hampir pensiun, kalau mereka itu diminta melakukan hal yang sama seperti yang di sini, saya rasa tidak fair. Kita tahu di dalam dunia kerja, jam terbang, pengalaman itu bisa kemudian menjadi kriteria yang menentukan bedanya antara seorang novice dengan seorang yang senior, ya kan? Jadi memang untuk orang-orang baru harus ada ketat dibagi dua. Jadi menurut saya dibagi dua ini tidak masalah. Yang jadi masalah adalah pemerintah belum menemukan inovasi yang cespleng dalam membuat proses PPG yang kemudian menjadi lama dan lambat. Tapi mengapa solusinya malah PPG yang seperti ini dihapuskan saja? Saya rasa itu bukan solusi, ya. Itu shortcut sebenarnya. Jalan pintas yang sebenarnya kita perlu memaksimalkanlah daya inovasi kita. Tidak perlu kita pakai shortcut seperti itu, karena 1,3 juta guru yang sudah disertifikasi sampai sejauh ini itu sudah sangat luar biasa loh. Dan kalau ada terobosan-terobosan itu pasti akan lebih cepat lagi. Apalagi sambil ada terobosan-terobosan kan guru-guru yang lain dapat pensiun. Sehingga nanti yang diperkuat itu yang seleksi baru. Ketika untuk guru-guru yang baru itu akan lebih bagus ke depannya. Itu yang kita bahas hari ini. Guru-guru 1,6 juta guru ini yang masih belum, yang ngantre menunggu sertifikasi dan PPG. Jadi bayangkan, itu peraturan Mas Nino keluar di tahun 2005. Sekarang tahun 2022. Karena undang-undang tersebut, walaupun dengan itikat baik undang-undang itu, hanya 1,3 juta guru itu yang menerima sertifikasi. Jadi hampir 20 tahun untuk mencapai 1,3 juta guru disertifikasi. Kalau kita diam saja dan mengikuti peraturan itu, di mana disebut tunjangan profesi dan lain-lain, kita akan menunggu lebih dari 20 tahun lagi. Nah, stop ya. Jadi kalau kita tetap dengan undang-undang ini, kita akan nunggu 20 tahun lagi. Karena 1,3 itu 20 tahunan. Tunggu dulu. 20 tahunan itu tergantung, kita cek setiap tahun berapa inovasi yang bisa diberikan oleh pemerintah. Seharusnya kan dalam undang-undang itu 10 tahun setelah diundangkan, undang-undang guru dan dosen, semua itu harus sudah bersertifikasi. Kalau gurunya itu sekitar 3 juta, ya berarti kan seharusnya setiap tahun itu sekitar 300.000 guru yang harus disertifikasi. Tetapi kan pemerintah tidak memiliki inovasi. Pemerintah buntu pikirannya untuk memberikan yang terbaik untuk mengembangkan sertifikasi guru-guru ini. Sehingga 20 tahun itu hanya kemudian mensertifikasi 1,3. Memang kalau kita tetap seperti ini, status quo, tidak akan berubah. Ya. Karena apa? Orang melakukan hal yang sama berulang-ulang, pasti hasilnya sama. Tetapi usaha untuk mencari hasil yang berbeda yang dilakukan kementerian dengan cara tunjangan dan proses PPG-nya itu dihapuskan, proses sertifikasinya dihapuskan, yaitu istilahnya salah memahami akar persoalan. Jadi jangan keliru. Yang tidak mampu bertanggung jawab menyelesaikan itu adalah pemerintah.
Loh kok sekarang pemerintah usul aturannya dicabut? Ya di mana tanggung jawabnya? Itu kan jadi masalah sebenarnya. Undang-undang guru dan dosen itu sudah sungguh-sungguh memikirkan bahwa dalam waktu 10 tahun itu seharusnya pemerintah sudah bisa menyelesaikan. Tetapi kenapa pemerintah tidak bisa menyelesaikan? Itu kan harus dievaluasi. Harus dilihat, lalu ditemukan terobosan-terobosannya. Ya karena itu menurut saya, mungkin untuk itulah Mas Nadiem dipilih Pak Presiden untuk menyelesaikan. Tetapi caranya kok sekarang bukan dengan inovasi, tetapi menghapuskan undang-undangnya. Jadi pemerintah ini ibaratnya, karena mereka tidak melaksanakan atau tidak dapat melaksanakan amanat konstitusi, kemudian amanatnya itu minta dicabut, supaya itu diganti, supaya bisa terlaksana. Nah ini tentu saja harus kita evaluasi. Sebenarnya yang menjadi masalah, apakah aturannya atau apakah pemerintah tidak memiliki inovasi dalam rangka menyelesaikan program profesi guru ini. Nah ini kan banyak yang terjadi di tempat kita. Saya rasa di pendidikan kita seperti ini tidak boleh terjadi, karena kita kan di pendidikan ya, kita harus taat aturan-aturan hukum. Itu yang perlu kita ingat. Sahabat pendidikan karakter, kita perlu bersikap kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah. Jangan kendor. Kita akan kawal terus rancangan undang-undang sistemik ini demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.